ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Kita belum dapat bersekutu dan beribadah di gereja karena kondisi yang masih belum memungkinkan. Meskipun demikian, marilah kita beribadah dengan hormat dan khusyuk pada Tuhan. Marilah kita yakini, jika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan segenap akal dan budi, maka Tuhan memberkati kita, memberikan pengharapan dan pertolongan kepada kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita kali ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita menerima sabda Allah yang diambil dari kitab Mazmur 19 ayat 10 dan 11 yang menyatakan, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama dan yang ketiga. Ya
kepada kita, di mana Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang amat jahat, supaya ternyata engkau adil dalam dosamu, bersih dalam hukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam hatiku, dan dengan diam-diam engkau memberikan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dosa yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, di mana firman Tuhan menyatakan, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 40, baik yang pertama dan yang kedua. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Marilah kita berdiri dan bersama menyatukan hati kita
dengan gereja di seluruh dunia, dengan mengucapkan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan 2. Mari kita kembali memuji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari anak-anak Asrama Sion Salatiga. Memerlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku
takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhanku teguh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ya, terima kasih untuk anak-anak asrama Sion Salatiga atas pujiannya, kiranya Tuhan memberkati. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, pembacaan kitab suci hari ini kita ambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan menyatakan demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hatinya.
Haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terlintas di pikiran jemaat sekalian ketika mendengar kata takut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut ini memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, takut adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Pengertian kedua adalah takwa, segan, dan hormat. Pengertian ketiga, takut adalah tidak berani. Dan yang keempat, takut adalah rasa gelisah dan khawatir terhadap sesuatu. Dan tentu saja dampak dari sebagian dari pengertian tadi adalah orang akan menjauh dari sumber yang mendatangkan ketakutan, kecuali satu, takut yang dimaksud dengan pengertian takwa, segan, dan hormat. Jadi kalau orang takut pada hewan, misalnya anjing, kucing, atau misalnya takut pada ketinggian, maka orang itu akan berusaha untuk menjauh dari anjing, menjauh dari kucing, dan juga menjauh dari ketinggian. Namun tentu saja itu berbeda ketika dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan harusnya tidak membuat orang menghindar atau menjauh dari Tuhan, tetapi sebaliknya takut akan Tuhan justru harus membuat orang semakin mendekat kepada Tuhan. Karena itu melalui tema menunjukkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga ini, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud dengan menumbuhkan rasa takut akan Tuhan adalah menumbuhkan atau membangun sikap yang menghormati Allah dengan kerendahan hati. Dan tentu saja sikap takut akan Tuhan ini akan bertumbuh dalam beberapa aspek. Yang pertama itu adalah aspek kognitif, yaitu tumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sehingga kalau kita takut akan Tuhan, maka kita harus terus bertumbuh untuk mengenal Dia, belajar akan kebenaran firman Tuhan, untuk kita semakin mengenal Allah. Kemudian yang kedua adalah aspek afektif, yaitu tumbuh dalam rasa hormat, kagum, dan kasih dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Karena setelah kita tumbuh, kita mengenal siapa Allah yang sudah menciptakan kita, siapa Allah yang sudah memelihara hidup kita, maka akan muncul rasa hormat dan kagum serta kasih dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, aspek berikutnya adalah aspek konatif, yaitu tumbuh dalam kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang sesuai, yaitu taat kepada kehendak dan perintah-perintah Tuhan dan berperilaku seperti Kristus. Nah, dalam beberapa aspek inilah rasa takut akan Tuhan itu perlu ditumbuhkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, bulan ini memang tema yang diangkat oleh GKJPU adalah berkaitan dengan keluarga. Ya, karena bulan ini adalah bulan keluarga, sehingga tema-temanya banyak mengarah bagaimana kita melakukan pelayanan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, tentu saja kita bisa membangun rasa takut akan Tuhan itu ketika kita mengenal siapa Tuhan. Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan, maka kita tidak akan takut padanya. Banyak orang merasa bahwa dia mengenal Tuhan, tetapi ketika hidupnya
tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ketika hidupnya tidak takut akan Tuhan, maka sebenarnya dia belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Kemudian yang berikut adalah mengapa kita perlu menumbuhkan rasa takut akan Tuhan itu dalam keluarga. Dalam bacaan kita tadi, kita melihat bahwa kita perlu menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga kita, karena memang itu adalah perintah Tuhan. Tuhan ingin supaya semua orang-orang Israel termasuk anak cucu mereka bisa mengenal Tuhan dan mereka hidup takut akan Tuhan. Tuhan ingin sebagai umat pilihan, sebagai umat yang dikasihinya, umat Tuhan tidak hidup dengan sembrono, tetapi mereka perlu hidup takut akan Tuhan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, rasa takut akan Tuhan juga akan membawa kita pada ketaatan untuk melakukan kehendak Allah. Banyak kehidupan di sekitar kita yang membawa kita bisa tergoda untuk tidak takut akan Tuhan. Tetapi ketika kita mengenal siapa Tuhan, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, ketika kita bisa menyadari akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat kita memiliki rasa takut dan akan membawa kita untuk senantiasa hidup taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita perlu menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga? Karena justru dengan takut akan Tuhan itu akan membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang tidak mau selamat? Siapa sih yang tidak mau mendapatkan hidup yang kekal? Pasti semua orang itu ingin selamat. Lihat aja misalnya ketika kita di jalan, mau nyebrang jalan, kita pasti tidak akan menyeberang jalan dengan sembarangan. Kita pasti lihat kiri kanan dulu, memastikan tidak ada kendaraan yang lewat, baru kita bisa nyebrang. Karena apa? Karena kita semua ingin selamat. Tidak ada seorang pun yang normal ingin tidak selamat. Semua orang tuh ingin selamat. Bahkan kalau orang sakit pun, orang akan berusaha sedemikian rupa untuk melakukan pengobatan agar bisa sembuh, agar bisa tetap bertahan hidup. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan tawarkan kepada kita, itu bisa kita dapatkan dengan takut akan Tuhan. Hanya dengan takut akan Tuhanlah yang akan membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga? Dalam bacaan kita tadi, dalam ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Yang pertama kita melihat adalah cara menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga adalah memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Di sini kita melihat perintah Tuhan ini diberikan kepada umat Tuhan supaya mereka memelihara pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka memelihara perintah Tuhan. Mereka memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan ingin supaya turun-temurun mereka memahami kebenaran firman Tuhan dan akhirnya mereka takut akan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka itu benar-benar harus diperhatikan. Dan tentu saja kalau memperhatikan kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya kita sekedar melihat dan mengetahui, oh kebenaran firman Tuhan itu menyatakan seperti ini, kemudian sudah, yang penting saya mengerti. Tetapi kita tidak melakukan, bukan seperti itu. Memperhatikan kebenaran firman Tuhan, selain kita mengerti, memahami, kita juga melakukannya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga adalah dengan mengajarkannya.
berulang-ulang. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mengajarkan berulang-ulang? Karena manusia itu memiliki kecenderungan untuk lupa. Harus selalu diingatkan, harus diajarkan berulang-ulang. Ya, sekarang kalau kita melihat ya dalam protokol kesehatan ini, misalnya salah satunya dilarang untuk bergerombol, harus menjaga jarak satu sama lain. Itu kalau saya mengingat sejak pertama kali corona melanda negeri kita bahkan dunia, itu sudah didengung-dengungkan. Ya, mulai dari pertengahan Maret sampai sekarang, ya sekitar 7 bulanan. Tetapi kita melihat banyak orang seakan tidak peduli, harus diingatkan terus untuk selalu menjaga jarak. Karena apa? Karena memang tidak mudah. Dan itulah pula dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan harus diajarkan berulang-ulang. Sehingga setiap orang, setiap anak-anak kita juga selalu ingat akan takut akan Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga adalah senantiasa membicarakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali dalam pelayanan saya mendengar orang tua yang merasa kesulitan untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan dengan alasan saya tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus dibicarakan ketika berbicara dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa membicarakan kebenaran firman Tuhan dalam rumah tangga kita? Tentu saja kita harus belajar akan firman Tuhan. Kita harus menyisihkan waktu kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita dapatkan dan kita belajar itulah yang kita bicarakan dalam rumah tangga kita. Yang berikutnya, bagaimana menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga, yaitu kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Semua yang kita pelajari tentang firman Tuhan, jika kita tidak hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari itu, maka itu semua tentu akan menjadi sia-sia. Tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah untuk menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Pasti ada tantangan. Yang pertama tantangannya adalah kurangnya pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa keluarga yang pernah cerita kepada saya, wah kesulitan, kami mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mau mendidik anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan, karena kami sendiri memiliki pengetahuan yang terbatas, pengenalan yang terbatas akan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita tidak menyediakan waktu untuk kita membaca merenungkan firman Tuhan, maka tentu saja kita akan memiliki pengetahuan dan pengenalan yang terbatas akan Tuhan. Tentu saja untuk mendapatkan pengetahuan akan Tuhan itu, Bapak Ibu tidak harus sekolah teologi. Kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan nanti Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pemahaman bagi kita untuk kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, tantangannya dalam menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga adalah kita tidak melakukannya dengan setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali saya melihat atau mendapatkan dalam pelayanan orang menceritakan bahwa dia ingin hidup takut akan Tuhan, tetapi seringkali orang ingin melakukan kehidupan setia atau takut akan Tuhan ketika dia berada dalam masalah. Ya biasanya kalau orang berada dalam masalah, dalam pergumulan, dalam tantangan, biasanya dia sangat dekat pada Tuhan. Dia berdoa, rajin memuji Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi pada saat semua seakan-akan berlangsung aman, maka banyak orang melupakan Tuhan.
tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga di sini kita melihat firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya rasa takut akan Tuhan itu benar-benar tumbuh dalam kehidupan rumah tangga kita. Kemudian yang berikutnya, tantangan dalam menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga adalah menganggap itu bukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang menyerahkan pembinaan anak-anaknya, keluarganya itu kepada gereja. Dengan alasan tadi, kurang pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan, sehingga merasa bahwa gerejalah tempat yang tepat. Sehingga pada akhirnya mereka merasa bahwa itu bukan tugas dan tanggung jawab kami. Itu tugas para hamba Tuhan, itu tugas para majelis, itu tugas para pengurus gereja untuk menolong anak-anak kami memiliki rasa takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tantangan yang seringkali dihadapi oleh orang percaya dalam menumbuhkan rasa takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Namun jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bulan ini, di mana kita memasuki bulan keluarga ini, marilah kita terus mengingat bahwa Allah sendirilah yang sudah membangun keluarga kita. Dan sebagai keluarga yang dibangun oleh Allah, Allah ingin keluarga kita itu terus bertumbuh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Walaupun tantangan untuk menumbuhkan rasa takut akan Tuhan itu tidaklah ringan, tetapi marilah sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita terus berusaha menumbuhkan rasa takut akan Tuhan dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita pun akan semakin diberkati Tuhan, dan kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk saat teduh sebentar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih kesempatan yang indah ini. Kami tidak hanya dapat memuji dan menyatakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan rangkaian doa syafaat. Secara khusus Tuhan, saat ini kami tetap berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang masih diliputi dengan pandemi COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan tetap menolong, memberkati untuk pemerintah di dalam mencari solusi yang terbaik di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Namun kami sadar Tuhan, di tengah-tengah upaya yang dilakukan pemerintah ini, banyak hal yang akhirnya membuat penyebaran COVID-19 ini tidak berakhir dan bahkan cenderung meningkat dari hari ke hari. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menyebabkan ini terjadi. Namun kami tahu bahwa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Pasti Tuhan memiliki rencana yang terindah bagi kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi yang ada ini, kami rindu biarlah anak-anak Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, sehingga justru melalui anak-anak Tuhan ini kami semua dapat
memberikan teladan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada akhirnya orang-orang di sekitar kami juga boleh ikut mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tenaga medis yang harus berjuang di garis terdepan untuk menolong, menyelamatkan orang-orang yang sudah terinfeksi. Ini bukan tugas yang mudah, Tuhan. Mereka harus berpisah dengan keluarga beberapa waktu lamanya karena harus tinggal di tempat yang khusus agar tidak menjadi penyebar virus di tengah-tengah keluarganya. Dan dengan situasi yang ada, dengan tingkat stres yang tinggi juga, mereka juga harus memiliki imun yang kuat. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis ini, biar Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi mereka, sehingga mereka diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang terinfeksi ini. Terima kasih Bapa dan Surga, kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu, biar Tuhan juga terus menolong, memberkati, melindungi. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan di tengah-tengah situasi yang ada ini. Dan secara khusus pada kesempatan ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendeta jemaat-Mu di tempat ini, untuk pendeta Heru dan juga pendeta Daniel dan keluarga mereka. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong memberkati dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di jemaat tempat ini. Bahkan setiap majelis yang ada Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga tolong di tengah-tengah situasi di mana pelayanan ini menjadi sangat terbatas oleh karena berbagai kondisi, berbagai protokol kesehatan yang harus diikuti. Kami berdoa supaya Tuhan juga tetap menolong, memberkati, memberikan ide-ide kreatif, baik bagi gembala jemaat maupun juga majelis untuk terus bergandeng tangan melayani jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin hari boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa dan Surga. Kami juga pada kesempatan ini mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Joko Turyono, untuk Mbak Tuti, untuk Ibu Dari, Bapak Bowo dalam proses pemulihannya, untuk Ibu Wati, Ibu Waryono di rumah Ikir, Bapak Ugito dalam pemulihannya, dan juga Ibu Sumarni, Ibu dari Ibu Kesi, Ibu Mertua dan Bapak Yohanes. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan mereka, sehingga pada akhirnya mereka juga boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah sepuh. Kami berdoa untuk Ibu Sakit, Ibu Sudarsono, Ibu Parno, Ibu Umiyanti, Ibu Joko Sutarno, Ibu Mahmud, Ibu Yakobus, Ibu Rasid, Ibu Mulyono, Ibu Suyut, Ibu Jimin, dan juga jemaat yang lain yang itu tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa supaya Tuhan juga tetap menolong mereka di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi mereka, karena melalui semangat yang mereka miliki seringkali mendorong kami yang lebih muda untuk memiliki semangat yang sama di dalam memiliki Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan pada kesempatan ini karena Tuhan sudah memberikan hadir seorang putra di tengah-tengah keluarga Bapak Daniel Ade Megawan dan Ibu Febrian kita. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong untuk anak yang diberi nama Dian Rifana Presiden Megawan. Tuhan juga tolong memberkati dalam pertumbuhannya. Orang tuanya Tuhan pakai untuk mendidik anakku ini, sehingga pada akhirnya boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan untuk ibu, kami rindu supaya Tuhan juga tolong menolong, tolong memberikan pemulihan kesehatannya setelah melahirkan ini. Biarlah ibu juga boleh merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk beberapa kegiatan PA yang akan berlangsung dalam minggu ini. Tuhan juga menolong memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan setiap jemaat juga boleh dikuatkan melalui kegiatan PA ini. Setiap yang bertugas Tuhan juga persiapkan mereka sehingga melalui setiap pelayanan yang ada, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa dan Surga, terima kasih untuk setiap yang
bertugas hari ini yang Tuhan sudah tolong Tuhan pakai, biarlah semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan rangkaian doa syafaat ini dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya saat ini kita akan melihat persembahan kita pada kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum persembahan kita ikuti, akan biasanya terlebih dahulu dengan firman Tuhan yang akan diambilkan dari 1 Tawarikh 15 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Dan persembahan ini akan kita iringi dengan nyanyian Himne Jemaat 363 ayat yang pertama. Jikalau pada kesempatan hari ini Engkau masih berkenan untuk memberikan waktu kepada kami untuk bisa ibadah bersama-sama di gereja ini. Dan setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Yesus, itu
sebagai kekuatan dan penghiburan di dalam kami menghadapi masa pandemi ini, ya Tuhan. Karena kami terus bisa merasa terhibur, merasa dikuatkan dengan firman-Mu. Dan pada kesempatan hari ini pun, Engkau telah berikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Walaupun masalah pandemi yang berkepanjangan belum berakhir, namun kami masih merasa akan pemeliharaan ya Tuhan untuk kehidupan kami. Engkau masih bukan dengan segala kebutuhan kami, dengan segala upaya yang kami lakukan. Engkau sendirilah yang memberikan kecukupan. Maka dari itu ya Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan ini kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan sucikan, Engkau jadikan persembahan yang kudus, sehingga benar-benar berguna bagi kemuliaan-Mu, khususnya untuk pekerjaan-Mu melalui GKJ Jemaat Salatiga di sini. Kiranya juga Tuhan senantiasa masih akan tetap terus memberkati kami semuanya ya Tuhan, terlebih-lebih jemaat-Mu yang senantiasa memohon kepada-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan sia-sia. Engkau-lah terus yang akan memelihara kehidupan kami ya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, dan doa kami ini akan kami lakukan dengan doa mata kami, seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilatan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini dengan pujian penutup dari Kidung Jemaat dari nomor 318, bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera, dan jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.